Selamat malam pemirsa. 5 hari setelah bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan subsidi kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya di awal Agustus, Presiden Joko Widodo memastikan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akan mendapat subsidi melalui APBN. Pembatalan subsidi tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini menimbulkan pertanyaan, ada apa Presiden, pemerintah tiba-tiba membatalkan subsidi tiket kereta cepat? Benarkah ini terkait dengan pertemuan di Jakarta antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang? Seperti apa masa depan proyek mentereng kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini kalau harga tiketnya mahal? Dan satu lagi, benarkah batalnya subsidi tiket kereta cepat ini karena refocusing APBN ke proyek utama kejar tayang tahun 2024, yaitu Ibu Kota Negara atau IKN? Sebelum kita lihat apa yang menjadi misteri subsidi kereta cepat ini, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa informasi yang akan menjadi bahan pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita melihat inilah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Agustus 2023 terkait dengan subsidi tiket KCIC. Sumbernya dari Sekretariat Presiden. Presiden mengatakan bahwa yang namanya kereta cepat harus ada subsidinya. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Direktur Utama KCIC, Dwiana Slamet Riyadi, yang mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan subsidi itu, kita usul Rp300.000 sudah dengan feeder. Maksudnya sudah dari stasiun Tegaluar atau Padalarang sampai ke dalam kota Bandung. Ini informasinya kami dapat sumbernya dari medcom.id. Tetapi kita melihat bahwa pada tanggal 13 September 2023, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi atau menegasikan pernyataan sebelumnya. Tidak ada subsidi katanya. Ini dari Sekretariat Presiden. Dan kita lihat juga bahwa ketika ada pertanyaan, lalu berapa harganya? Presiden mengatakan nanti dilihat, semua ada kalkulasinya. Pertanyaannya adalah bagaimana perubahan itu terjadi. Kita melihat bahwa di tahun 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan menggunakan APBN. Tapi pada tanggal 9 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Judulnya adalah dulu no, sekarang yes. Lalu kita lihat juga apa yang sudah ditanamkan oleh pemerintah ke dalam KCIC ini. Suntikan APBN ke KCIC, sumbernya dari Media Indonesia, kami dapat informasi ini pemirsa. Tahun 2022, penyertaan modal negara ke PT KAI, salah satu anggota konsorsium KCIC adalah 4,1 triliun. Di tahun 2023 ada PMN lagi untuk PT KAI 3,2 triliun, sehingga total dari APBN ke KCIC sejauh ini adalah 7,3 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pembengkakan biaya dan juga utang KCIC. Ini satuannya adalah dalam miliar dolar Amerika. Kita lihat bahwa di awal 2015 ditargetkan atau dibudgetkan 5,1 miliar dolar. Inilah salah satu alasan kenapa pemerintah Indonesia saat itu memilih Tiongkok ketimbang Jepang yang mengusulkan lebih tinggi sedikit daripada ini. Tetapi kemudian kita melihat estimasi KCIC itu membengkak menjadi sekitar 8 miliar dolar. Dan 16 Agustus 2023 kita lihat pernyataan dari Direktur Utama KCIC bahwa biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 7,2 miliar dolar. Dengan kurs sekitar Rp15.300 per dolar Amerika, maka itu nilainya adalah sekitar 110,1 triliun rupiah. Kita ingin tahu kalau begitu kemudian apa yang menjadi beban pemerintah Indonesia untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahwa 75% dari pembangunan adalah utang Indonesia kepada China Development Bank, sementara 25%-nya adalah patungan dari 4 BUMN yang membentuk KCIC itu. Kita lihat pernyataan terakhir bagaimana balik modal KCIC. Menurut Direktur Utama KCIC, Dwiana Slamet Riyadi, dengan perhitungan itu, maksudnya tadi ya, ada asumsi subsidi bisa balik modal dalam waktu 38 tahun. Tetapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri mengatakan begini, sampai kiamat akan rugi, sampai akhirat tidak akan balik modal. Pertanyaan ini atau pernyataan ini menimbulkan pertanyaan untuk kita, bagaimana sebetulnya misteri subsidi kereta cepat? Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini bersama saya Leonard Samosir, misteri subsidi kereta cepat.
Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 5 orang narasumber, 4 orang hadir secara fisik di studio Metro TV dan 1 orang hadir menggunakan sambungan telekonferensi. Saya mau menyapa dulu yang bergabung bersama kita lewat saluran Zoom, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng. Pak Mekeng, selamat malam. Selamat malam. Ya. Senang Anda bisa bergabung bersama kita. Juga telah hadir pemirsa di studio Metro TV, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama. Pak Suryadi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah hadir bersama kita ekonom senior Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Nanti saya ingin bertanya soal akhirat tadi itu ya. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN yang juga adalah pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat malam. Malam. Dan last but not least juga telah hadir bersama kita Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Aditya Dwi Laksana. Pak Aditya, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Mekeng. Pak Mekeng, sampai sekarang kita semua tidak tahu, Pak, kenapa kemudian subsidi yang sempat disebutkan akan diberikan kepada tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya tidak jadi. Sudah ada penjelasan tidak? Pak Mekeng tahu atau tidak itu, Pak? Ya, saya juga nggak tahu ya itu masalah pencabutan subsidi karena saya tidak terlalu mengikuti proses pembahasan tentang kereta cepat ini. Tapi menurut hemat saya tentunya pasti sudah ada perhitungan-perhitungan yang mungkin didapat oleh Pak Jokowi setelah bertemu dengan yang dari Cina itu. Ya bisa saja itu menjadi memperlunak pembiayaan daripada kereta cepat ini. Ya, dan dihitung-hitung ya kalau nggak pakai subsidi bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya menurut hemat saya ini akan jauh lebih baik buat masyarakat dan buat APBN kita. Karena kalau subsidi ini tetap dimasukkan ke dalam APBN kita, tentunya akan memakan ruang fiskal yang cukup besar. Itu yang menurut hemat saya. Jadi sampai terjadi dihilangkan, saya tidak terlalu memahami itu. Ada informasi tidak Pak Mekeng bahwa jangan-jangan ini memang karena pemerintah ingin balik modalnya segera begitu, kemudian juga pada waktunya nanti juga bisa profit, atau apa Pak kemudian menghilangkan subsidi ini, Pak Mekeng? Kalau untuk cepat balik modal sih saya rasa agak impossible ya, karena investment yang tadi disampaikan itu kan 110 triliun. Terus kalau kita lihat nanti jumlah penumpang yang akan menaikinya juga kan kita pasti punya, tentunya mereka punya hitungan-hitungan itu, jadi tidak mungkin terlalu cepat. Nah, tapi di lain pihak, menurut hemat saya ini kan satu proyek ya, menurut hemat saya kalau tidak dikerjakan, kita nggak tahu lagi kapan dikerjakan. Sama sepertinya waktu kita zaman Pak Soeharto kan dulu ribut soal MRT segala macam nggak pernah dikerjakan. Akhirnya zaman sekarang baru dikerjakan, biayanya membengkak. Nah, kalau tidak dikerjakan sekarang, tentunya akan jauh lebih besar daripada ini. Jadi terima kasih Pak Mekeng. Pak Toto. Pak Toto, informasinya apa Pak? Kenapa subsidinya batal? Ya kalau menurut saya ini harus dilihat dari konteks kelembagaannya ya. Kalau kita lihat kan kereta api sesuai dengan undang-undang kereta api ya, menyatakan bahwa subsidi itu kan hanya bisa diberikan kepada kereta api ekonomi gitu, atau katakanlah terkait dengan soal kalau itu ada unsur katakanlah terkait dengan soal kalau itu perlu ada unsur subsidi lah begitu ya. Nah, kalau kereta cepat yang sekarang akan dilaksanakan itu kan sebetulnya lebih kepada kereta non ekonomi ya. Sehingga saya kira ini ada hal yang cukup penting kaitannya dengan soal undang-undang ini. Menurut saya itu menjadi sebab kemudian subsidinya tidak diberikan kepada kereta api cepat. Terima kasih Pak Toto. Bang Faisal, kalau melihat bahwa harga akhirnya ini kan masih belum tahu ya berapa rupiah karena masih rencananya operasional 1 Oktober. Tapi dengan melihat pernyataan bahwa subsidi dihilangkan, Bang Faisal melihatnya seperti apa? Subsidi dihilangkan kalau menurut saya itu akan ditertawakan oleh seluruh dunia lah ya. Jadi ini barang mewah, konsumsi orang kaya kok disubsidi begitu. Itu yang pertama. Kedua, harus diingat
bahwa setiap sen yang dikeluarkan dari APBN itu harus persetujuan DPR. Oke. Nanti kita tanya Pak Mekeng lagi, ada tidak konsultasi itu? Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Yang berikutnya adalah subsidi itu untuk meningkatkan jumlah penumpang, karena udah mulai ragu nih, penumpangnya nih bakal tidak memenuhi target gitu. Baik. Yang menyebabkan ya akan abadi gitu masalahnya sampai nggak tahu kapan. Oke, saya ingin langsung ke Pak Mekeng lagi. Pak Mekeng, kalau melihat apa yang terjadi ini, artinya kan beban utangnya masih ada juga. Kalau Anda lihat seperti apa? Tadi Bang Faisal mengatakan harusnya sih dikonsultasikan dulu ke DPR. Menurut Anda bagaimana, Pak Mekeng? Pemerintah sudah masukkan biaya subsidi itu ke dalam nota keuangan. Tapi tadi saya coba cek, ternyata tidak ada subsidinya memang di nota keuangan. Ya tentunya tidak bisa menggunakan APBN untuk mensubsidi itu. Jadi menurut saya coba melihat bahwa mungkin ada negosiasi perpanjangan jangka waktu pinjaman yang lebih dipanjangin sehingga lebih meringankan untuk pengembalian, sehingga bisa juga dikonvert menjadi harga tiket yang lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Itu saya hanya melihat dari sisi itu. Baik, mungkin jadi, ada negosiasi atau kalau Pak dia Mekeng mau, sudah tahu? Ya. Memang mungkin ada negosiasi atau Pak Mekeng memang sudah memastikan itu ada negosiasi perpanjangan tadi itu, Pak? Iya, saya hanya menduga kalau tadinya Pak Jokowi mengatakan bahwa harus ada subsidi, terus sekarang tidak ada subsidi, tentunya ada negosiasi yang lebih melunakkan cicilan pemerintah kepada Cina, sehingga bisa dikonvert ke harga jual tiket yang lebih murah sehingga tidak perlu subsidi lagi. Baik, ini pertanyaan besar kita, bagaimana kemudian kemampuan KCIC atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini membiayai dirinya sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita masih mencari tahu misteri subsidi kereta cepat. Saya ingin langsung ke Pak Aditya dulu. Pak Aditya, MTI kan mendukung KCIC ya? Mendukung transportasi publik yang Bapak sudah publik. Sempat menaiki KCIC-nya? Sempat. KCJB-nya sudah pernah ya? Pertanyaannya Pak Aditya, kalau Anda lihat, tadi ada masalah soal investasi yang menurut Dirut KCIC butuh 38 tahun untuk BEP, Bang Faisal bilang sampai kiamat juga tidak. Kalau menurut Anda, apakah memang bisa menghidupi diri sendiri KCJB ini? Ya, maksud saya begini Mas, kita lihatnya satu, secara konstruksi ini sudah selesai. Tapi tantangan berikutnya adalah operasi itu adalah seberapa bisa survive dan seberapa bisa sustain. Kalau soal balik modal itu mungkin investasi itu agak gelap lah. Tapi kalau yang penting kan sustain dan survive dulu Mas Bang Leo. Nah, bagaimana supaya menuju ke arah situ? Menurut saya sih, satu, okupansi. Dua, pendapatan di luar tiket. Non-fare box revenue. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi efisiensi dari operating cost. Kalau Argo Parahyangannya mau dihentikan katanya begitu, Anda setuju tidak? Saya melihatnya harus dibuat semacam gap supaya yang satu tetap survive, yang satunya lagi juga okupansinya ada tinggi. Dengan cara seperti apa? Menurut saya Argo Parahyangan tidak perlu dimatikan, tetapi diberikan segmen market yang baru dengan melayani lebih banyak stasiun yang disinggahi. Sehingga waktu tempuhnya akan lebih panjang, sehingga masyarakat ada pilihan. Mereka yang misalnya berhenti di Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Pleret, sehingga masyarakat yang tadinya tidak terlayani oleh Argo Parahyangan menjadi terlayani, waktu tempuhnya menjadi lebih panjang. Hanya mengoperasikan kereta kelas ekonomi premium misalnya, sehingga mereka yang tidak merasa bahwa perlu membeli waktu, mereka akan memilih. 38 tahun balik modal itu asumsinya berapa penumpang dengan kereta cepat ini per hari Pak Aditya? Ya kalau kemarin KCIC dari 30.000 penumpang per hari sempat diturunkan menjadi 10.000 penumpang. Nah mungkin 10.000 per hari ya? Mungkin karena itu. Cuman maksud saya dari sisi tadi kan subsidi, tadi membahas subsidi. Saya sih merasa bahwa subsidi itu sebetulnya
menurut saya tadi kalau dugaan saya subsidi itu sebetulnya memang tidak pernah ada. Baik. Yang diperlukan adalah sebetulnya mendukung supaya KCJB ini memang okupansinya aman. Dengan cara seperti apa ya? Harus ada insentif dari pemerintah kan kira-kira. Terima kasih Bang Faisal. Kalau Anda mengatakan sampai kiamat tidak akan balik modal, kan juga kita berpikir bahwa proyek pemerintah tidak harus untung juga sebetulnya. Bagaimana? Tidak harus untung berarti tidak berarti ugal-ugalan kan. Nah, jadi kembali ke hitohnya deh gitu. Kalau NU itu kembali ke hitoh. Maksudnya apa nih kembali ke hitohnya? Hakikatnya. Iya, maksudnya dalam hal ini. Kereta cepat itu substitusi dari pesawat. Gitu. Jadi harga itu nggak terlalu penting. Ya, kalau di Jepang harga pesawat dengan harga kereta api kadang-kadang kereta api lebih mahal. Yang penting jarak tempuhnya dan kedua adalah bisnis. Biasanya perjalanan bisnis. Kalau pariwisata lama-lama nggak terlalu apa-apa. Ini perjalanan bisnis. Yang butuh cepat. Nah, pertanyaannya Bandung apa kota bisnis? Kan banyak industri tekstil, produk tekstil, alat kaki, ada juga di situ. Teknologi juga. Tapi Bandung bukan kota bisnis. Tidak sebesar Jakarta, Surabaya begitu maksud Bang Faisal. Sehingga sulit mengharapkan dari dari penumpangnya, perjalanan wisata ya. Kemudian yang berikutnya lazimnya dari pusat kota ke pusat kota, makanya punya daya tarik. Kalau ke bandara kan 1 jam sendiri ya, tunggu pesawat sejam. Jadi unggul kereta cepat itu dari segi waktu. End to end-nya ya, bukan kecepatan keretanya gitu. Kemudian yang ketiga, dia nyaman, udah pasti nyaman. Nah oleh karena itulah, maka kita bisa melihat bahwa memang salah kaprah gitu. Cacat sejak lahir. Cacat sejak lahir dan nggak mau dengar. Pokoknya kan gitu Pak Jokowi, soalnya saya udah pernah coba dan enak gitu. Pertimbangannya cuma itu. Jadi tidak ada di RPJM, tidak ada di PJP, datang begitu saja. Di sebelah Bang Faisal ada wakil rakyat juga Pak Suryadi. Anda lihat tadi kan Pak Aditya mengatakan yang penting sustain dulu, penumpangnya ada dulu. Kalau Anda lihatnya ini bisa atau tidak? Ya, jadi memang dari berbagai aspek kereta cepat ini sepertinya tidak layak karena kelahirannya saja bermasalah ya. Saya melihat kalau kita menoleh ke belakang, perencanaannya ini proposalnya itu hanya copy paste proposal di Cina. Begitu dibawa ke Indonesia ternyata tidak cocok. Ya misalnya dari sisi konstruksi ya. Di Tunnel 2 mereka kan kaget, loh kok ternyata geologinya seperti ini gitu. Dari situ berarti kan tidak ada perencanaan. Belum lagi teknologi telekomunikasi yang digunakan itu kan masih menggunakan GSM Railway. Yang ini menurut International Telecommunication Union itu akan usang 2030 begitu. 7 tahun dari sekarang. 7 tahun dari sekarang. Nah, bahkan di infrastruktur GSM di Indonesia ini kan tidak seperti di Cina gitu, sehingga harus biayanya membengkak. Bahkan ada yang menurut saya agak konyol dalam perencanaan. Jadi mereka ketika pembebasan tanah itu hanya berapa meter itu ya panjangnya. Tapi begitu ketemu pegunungan, perbukitan, dia tidak hitung kemiringan itu. Dari situ perencanaannya. Akurasi ya. Ya, sehingga kembali ke tentang subsidi, memang jangan diwacanakan subsidi karena subsidi itu pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini untuk kelas ekonomi. Sementara kereta cepat ini kan ya untuk berpenghasilan menengah ke atas gitu. Dan yang kedua adalah untuk transportasi perintis. Nah, di sini tidak masuk juga untuk perintis. Misalnya Bandung Jakarta banyak alternatif, ada jalan tol, ada kereta parahyangan dan banyak sekali gitu. Jadi tidak ada dasar hukumnya untuk mensubsidi ini gitu. Sehingga memang menurut saya bukan cuma dibatalkan, diwacanakan pun tidak gitu. Tapi kan ini sudah jalan ya, uji cobanya sudah dilangsungkan, rencananya 1 Oktober akan komersial operasionalnya, itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita kembali kepada undang-undang tentang kereta api ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, justru uji coba yang kemarin pun menurut saya adalah pelanggaran. Karena uji coba boleh dilakukan ketika memenuhi 3 syarat. Ada izin usaha, ada izin pembangunan dan izin operasi. Nah, sampai saat ini operator dari kereta cepat ini tidak ada izin operasinya. Tapi Menteri Perhubungannya kan ikut itu mencoba bersama Presiden. Justru dan sekian disitulah masalahnya, karena uji coba itu melibatkan publik.
Ada 1.700 loh masyarakat umum yang diajak uji coba. Walaupun sudah dianggap aman itu tetap tidak boleh menurut aturan? Uji coba boleh dilakukan ketika itu oleh teknisi. Tidak boleh melibatkan publik, apalagi hadir pejabat negara. Itu pelanggaran, bisa penjara 6 tahun itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2007. Begitu. Masalahnya adalah bahwa Bapak dan pemirsa, kereta cepatnya sudah jadi. Kalau kita batalkan mungkin lebih banyak mudaratnya. Tapi pertanyaannya, apakah akan kita lanjutkan tanpa ada perbaikan? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung ke Pak Mekeng. Pak Mekeng masih bersama kami, Pak? Masih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Mekeng, peraturan Menteri Keuangan yang baru keluar, Pak. Ini katanya sudah memberikan jaminan, semacam jaminan kepada kewajiban KCIC di dalam kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau Anda lihat, ini artinya kemudian nanti bisa membebani anggaran negara, atau seperti apa, Pak Mekeng? Ya, jadi saya juga baca itu soal jaminan, dan ini pasti akan kita pertanyakan di komisi. Karena kalau menjaminkan APBN itu sama aja APBN sudah berutang. Dan ini yang kita pernah alami waktu kita mau bangun PLN 10.000 megawatt, itu kan menjaminkan kita punya APBN. Jadi meskipun peraturan Menteri Keuangan sudah keluar, tentunya pada saat implementasi kan itu harus masuk ke dalam Undang-Undang APBN. Dan sebelum disahkan di Undang-Undang APBN, tentunya harus dibahas dulu di komisi dan di Badan Anggaran. Jadi itu hanya baru aturan yang dikeluarkan, tapi tidak serta-merta harus bisa diimplementasi sebelum pemerintah menjelaskan urgensi daripada menjaminkan APBN tersebut. Prinsipnya Pak Mekeng setuju atau tidak setuju penjaminan APBN itu, Pak? Saya sangat tergantung kepada kebutuhannya. Jadi waktu listrik 10.000 megawatt itu pun panjang diskusinya sampai akhirnya diputuskan. Jadi urgensinya yang kita mau lihat, kenapa mesti menjaminkan APBN? Karena kalau udah menjamin, meskipun tidak keluar cash flow sekarang, tapi kalau ada default terjadi terhadap proyek tersebut, ya APBN harus bayar. Dan itu kita harus minta penjelasan yang lebih konkret. Kenapa menjaminkan APBN? Karena kalau sudah dijaminkan, ruang fiskalnya pasti kepake juga. Iya, terbatas ya. Malah tidak ada lagi berarti ya? Iya dong, kita harus mencadangkan. Oke. Pak Toto, ini penjaminan ini kan sebenarnya dari awal tidak ada. Tapi di dalam perjalanan jadi ada. Kemudian subsidi tadinya ada jadi tidak ada. Lalu kita juga lihat bunga pinjaman ke Tiongkok yang tadinya 2% jadi 3,4%, tidak mau turun karena Tiongkok bilang yang diberikan ini jauh lebih murah dibandingkan 6% yang diberikan ke negara lain. Ada tendensi bahwa Tiongkok sedang memberikan yang istilahnya lending to own atau bagaimana? Ya, saya melihatnya dalam konteks ini sebetulnya adalah pada sisi penguatan sisi Indonesianya, sisi konsorsium Indonesianya. Karena kalau kita melihat kepada besaran investasi yang harus dikeluarkan dan berapa kemudian equity yang di-store oleh konsorsium Indonesia kan memang relatif kecil lah begitu ya. Sehingga yang lebih penting menurut saya ke depan adalah bagaimana penguatan sisi KAI sebagai lead konsorsium itu bisa diperkuat sehingga kemudian nanti dalam proses untuk melaksanakan operasi dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa lebih oke begitu ya. Dan saya melihat sebenarnya ada beberapa alternatif yang dimungkinkan di luar subsidi atau yang lain-lain ya. Bagaimana memperkuat struktur keuangannya kereta api Indonesia misalnya. Misalnya dari segi apa yang kita sebut dengan maintenance infrastructure. Dalam 8 tahun terakhir mereka keluarkan hampir 10 triliun. Sementara yang sudah dikembalikan ke negara mungkin baru sekitar 2,5 T. Jadi ada sekitar 6 triliun yang mereka harus segera bayarkan mestinya. Kalau konsep AIMO dan TAC-nya kemudian bisa dibuat menjadi lebih pro kepada penguatan kereta api Indonesia misalnya. Kedua juga kaitannya dengan soal misalnya kita kan ada kereta api ekonomi, ada kereta api komersial, kemudian apakah semuanya menggunakan BBM subsidi atau BBM komersial misalnya. Kalau ada keberpihakan kemudian menggunakan katakanlah case dalam kereta api ini menggunakan BBM subsidi, mungkin juga akan cukup banyak hal yang bisa diambil ya dalam konteks penguatan struktur keuangan kereta api. Atau ada juga misalnya kalau kita lihat struktur pendapatan kereta api sebagian besar 50% mungkin datang dari kereta barang. Kereta barang dari batu bara. Bagaimana kalau misalnya fee tarik batu bara
barang kita naikkan aja. Untuk menaikkan Meskipun nanti pendapatan, mungkin dividen pemerintah akan memperkuat menjadi berkurang. kondisi keuangan PT Itu kan akan KAI meningkatkan sebagai struktur leadnya. keuangannya kereta api ya. Oke. Sehingga dengan struktur lebih baik, mestinya mereka akan bisa lebih compete dalam kerangka ini. Terima kasih. Bang Faisal, ini peraturan Menteri Keuangan yang tadi Pak Mekeng menyatakan akan ditanyakan dulu sebelum kemudian mungkin disetujui atau tidak. Anda lihat ini ada tendensi seperti beberapa negara lain yang diberikan utang oleh Tiongkok, atau memang kita terlalu ketakutan kalau mengatakan begitu, Bang Faisal? Kalau saya sih melihat jauh ya dari peristiwa Sri Lanka misalnya, atau beberapa negara Afrika. Namun persoalan ini lebih pada perencanaan yang buruk. Proyek infrastruktur yang besar, kalau udah dimulai itu nggak bisa di stop. Gitu. Too big to fail begitu. Lampi dia. Proyek infrastruktur ini tidak bisa dipecah-pecah gitu, rute ini dulu kan nggak bisa, harus selesai Tegal Luar sampai Halim. Nah oleh karena itu kalau ada apa-apa berhenti di tengah jalan, sangkosnya sangat tinggi. Sangkos itu biaya sosial gitu. Oleh karena itulah perencanaan, saya masih belum terfikirkan bagaimana solusinya mengoperasikan ini, bisa dimodifikasi atau seperti apa untuk mengurangi kerugian ya. Karena niscaya akrobatik lain akan menyusul. Penjaminan lah, apalah, nanti ada BUMN yang disuruh membiayai, barangkali nanti BRI, Bank Himbara, kasih bunga murah segala macam. Akrobat ini akan terus terjadi karena memang ini bayi cacat ya sejak lahir. Pak Suryadi, ini kan sudah jadi Pak, sekian orang walaupun tadi Anda mengatakan itu melanggar peraturan sudah menjajalnya termasuk Presiden. Bagaimana kemudian supaya kemudian tidak membebani lebih jauh keuangan Indonesia? Ada solusi tidak untuk operasional KCJB ini? Ya, solusinya ini kan harus ada bargaining dengan pihak Cina. Karena dulu kenapa misalnya kita memilih Cina bukan Jepang, itu salah satunya adalah tidak akan membebani APBN. Nah, kita harus konsisten saja dengan itu bahwa ini tidak perlu penjaminan dari APBN. Meskipun di tengah jalan ada COVID yang katanya membuat kemudian biaya membengkak dan sebagainya. Itu sudah ada karena faktornya kan tidak dimasukkan unsur COVID itu dalam perjanjian. Belum lagi yang kedua ada pembengkakan biaya yang cukup besar sampai 18 triliun gitu. Nah, kesalahan siapa pembengkakan ini? Itu semua kesalahan perencana dari pihak Cina gitu. Kenapa kesalahan orang lain lalu kita yang menanggung? Ya, tidak saja pembengkakan biaya tapi kemudian jaminan dari APBN. Gitu. Dan belum lagi misalnya alih teknologi dan penggunaan tenaga kerja. Nah, sekarang misalnya begitu kereta ini beroperasi, ada 851 tenaga kerja Cina akan dipekerjakan di kereta cepat untuk operasionalnya. Sementara kita sekitar 1050-an, jadi hampir 50-50. Karena memang untuk transfer teknologi di awal kan, Pak Suryadi? Justru itu, dulu ketika kita kerjasama dengan Jepang di MRT, itu Jepang hanya mengirim 10 orang. Ribuan itu dari Indonesia, Jepang 10 orang, dan kita bisa cepat belajar gitu. Nah sekarang kenapa harus 50% atau 48% dari Cina kemudian? Ini terlalu jauh perbedaan dari apa yang sudah dijanjikan oleh Cina gitu. Nah, posisi pemerintah harusnya bargainingnya kuat gitu. Jangan begitu kesalahan ada di mereka, kemudian semuanya kerugian itu kita yang tanggung. Pak Mekeng, apakah memang akhirnya karena sudah keburu jadi begitu kereta ini, ya tersudutkan, terfait accompli pemerintah Indonesia dengan sekian permintaan dari Tiongkok, Pak Mekeng? Ya, saya tidak memahami kontrak awalnya ya. Tapi ya tadi seperti yang Pak Faisal bilang, kalau proyek udah berjalan untuk dihentikan itu ruginya lebih besar. Jadi menurut hemat kami ini sudah berjalan, ya pemerintah harus, kita berharap trafficnya bagus. Terus kedua, mereka harus bisa coba mencari engineering daripada keuangan ini. Misalnya equity-nya diperbarui, masukin lagi investor lain selain Cina, karena sekarang value dari waktu nol sama value sekarang kan sudah berbeda. Waktu sebelum proyek ini dimulai sama sekarang proyek ini sudah selesai, tentunya value-nya berbeda. Kalau kita bisa cari investor baru untuk meringankan keuangan ini, atau kita menjual sebagian saham kita, ini juga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada ini.
tentunya tidak bisa cepat bisa langsung dilaksanakan penyelesaian ini, tapi ini proyek sudah terjadi. Renegosiasi bunga itu kenapa tidak bisa dilaksanakan ya Pak? Karena kan di awal kan 2%, sekarang Tiongkok berkeras dengan 3,4%. Itu tidak bisa direnego Pak. Pemerintah kan dengan gagah menghentikan ekspor barang barang mentah, dan itu melanggar sekian peraturan, tapi tetap pemerintah berani. Kalau di sini kenapa pemerintah seakan-akan tidak punya gigi untuk meminta renegosiasi ini Pak Mekan? Ya itu tergantung tim yang menegosiasi, saya nggak paham lah, itu mesti tanya ke tim ekonomi di pemerintahan kenapa tidak berani menego. Seharusnya dalam berbisnis, ini kan kita katakan berbisnis, kita harus punya stand yang sama gitu loh. Jadi tidak bisa mengikuti saja gitu loh. Jadi ya kita harap ke depan bisa dilakukan negosiasi seperti kita waktu jual gas awal-awal kan jual murah, terus sekarang dinegosiasi bisa harganya sudah lebih bagus. Ya ini pun bisa terjadi, tinggal tim negosiasi ini harus tough ke depannya. Dan tadi ya janji Pak Mekeng ya untuk mempertanyakan soal penjaminan APBN itu akan dilakukan dalam waktu cepat Pak? Iya, kalau nanti ada rapat kerja dengan Menteri Keuangan pasti akan dipertanyakan kenapa ada penjaminan, karena penjaminan itu sama aja udah keluarin uang dari APBN, cuma waktunya kalau sampai terjadi default. Gitu loh, itu pasti kita tanyakan gitu, dan kalau dia mau jaminkan sudah harus masuk ke dalam undang-undang APBN. Pak Aditya, rencana awal sempat dihilangkan tapi katanya akan muncul lagi untuk membuat lebih efisien kereta cepat ini adalah memanjangkan Jakarta-Bandung atau ditambah Jakarta-Surabaya. Anda melihat ini langkah yang bijak atau memang harusnya kita pastikan dulu nature dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini? 3 hal Mas Bang Leo. Pertama bahwa supaya concern dulu supaya kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa survive and sustain dulu. Itu dengan cara seperti apa? Ya berarti okupansinya harus terjaga dulu. Saya melihatnya tadi Pak Jokowi kan menyebutkan subsidi. Saya melihatnya lebih kepada insentif apa yang bisa diberikan dari negara supaya KCJB-nya bisa survive. Saya ambil contoh misalnya sekarang digembar-gemborkan sinergi BUMN. Kan bisa saja misalnya ini hanya sekedar contoh karena biaya operasinya tertinggi misalnya adalah dari listrik. Dan juga komunikasinya menggunakan pita frekuensi GSM, maka bisa nggak sinergi BUMN itu supaya dalam 10 tahun atau 5 tahun operasi awal diberikan tarif yang lebih diskon atau tarif yang lebih murah dari sinergi BUMN, bukan, tapi dari sinergi BUMN tersebut, mengurangi misalnya keuntungan BUMN yang lain. Misalnya seperti itu. Yang kedua konsesi, konsesi 50 tahun, konsesi 50 tahun, 50 tahun dianggap tidak bisa survive kalau hanya 50 tahun. Apakah ada kemungkinan konsesi bisa diperpanjang, termasuk juga misalnya butuh dana operasional tambahan melalui pinjaman dari Bank Himbara. Nah, itu maksud saya adalah komponen-komponen misalnya pengadaan lahan. Pengadaan lahan bagaimana dibantu supaya perizinan maupun pengadaan lahan lebih mudah, karena perlu non-fare box revenue untuk mengembangkan kawasan properti. Karena kalau hanya dari tiket penumpang, itu kan harus tersupport juga oleh non-fare box revenue. 38 tahun mungkin tidak tercapai begitu ya? Betul. Nah, yang kedua adalah secara teori memang kereta cepat itu baru akan optimal kalau itu dioperasikan di kisaran 200 km sampai 800 km. Jaraknya ya? Iya, kenapa? Karena kalau di bawah itu masih kompetisinya dengan kendaraan Jakarta-Bandung sekarang 142 jalan tol itu masih terlalu ketat sehingga menetapkan tarif yang kompetitif itu akan susah. Tapi kalau di atas itu maka bersaing dengan pesawat. Yang ketiga, yang saya kritisi dari kereta cepat Jakarta-Bandung kan bukan pada kereta cepatnya, adalah ketika di awal itu cara menghadirkannya yang menurut saya masih terlalu instan, kurang prudent dan tergesa-gesa karena kajiannya yang kurang cermat. Ini yang kedepannya yang menurut saya harus dievaluasi. Bang Faisal setuju untuk subsidi ini kan semacam subsidi silang nih diusulkan Pak Aditya, BUMN bantu lagi lah begini. Padahal kan BUMN juga banyak yang susah payah juga sekarang nih. Bagaimana Bang Faisal? Ya janganlah beban satu masalah jadi menimbulkan puluhan BUMN turun tangan, kan nggak benar juga. Jadi hitung aja nih ongkos yang harus ditanggung sedemikian mahalnya, dan oleh karena itu kalau kita ke awal ya, yang negosiasikan Rini Sumarno, Menteri BUMN saat itu. Saat itu Menteri Perhubungannya nggak tahu apa-apa. Nah, Menteri Perhubungan kan waktu itu tidak datang ke groundbreaking kan? Ya betul. Nah, Pak Mekeng bisa nggak menginisiatifi apa semacam angket atau apa gitu
untuk tahu nih akar masalahnya kan harus ada yang bertanggung jawab, iya kan? Nah setelah itu ayo kita jadikan apa tanpa membuat derita BUMN yang lain atau rakyatnya gitu. Jadi harus menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru, begitu ya. Betul. Kalau begitu kira-kira apa Pak Suryadi solusinya? Karena kan yang tadi dibilang Pak Mekeng juga, ini sudah jalan ya, keretanya sudah ada, orang sudah mencoba walaupun melanggar aturan. Solusi yang paling baiknya seperti apa kalau menurut Anda? Iya, kalau di kereta cepat ini memang menurut saya sudah tidak ada solusi. Yang kita harapkan adalah kebijakan semacam ini jangan terjadi lagi di proyek-proyek yang lain gitu. Supaya kerugiannya tidak membengkak. Misalnya ini kan penugasan BUMN. Ada BUMN yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan transportasi. Misalnya PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara 8. Itu sahamnya 25%. Di KCIC ini ya? Di KCIC gitu kan. Harusnya PT Perkebunan ini ngurus pangan. Tapi kok ini ngurus kereta cepat. Kemudian ada Wijaya Karya itu sampai 38%. Dibanding dengan PT KAI sendiri itu sahamnya lebih kecil dibanding dengan jadi seperti itu. Sudah diganti ya. Maksud saya ini pembebanan BUMN ini yang tidak sesuai gitu kan dengan belum lagi kalau misalnya kita menggunakan insentif ya, itu kan sama saja uang keluar. Hanya saja kalau subsidi itu ke konsumen, kalau insentif biasanya ke produsen gitu kan, ke penyedia gitu. Nah ini sama saja, yang penting uang keluar negara ini yang harus diselamatkan gitu. Soal uang negara itu menjadi pertanyaan juga yang akan kita coba cari di segmen berikut. Apakah benar menghilangkan subsidi kereta cepat ini karena mau dialihkan ke proyek lain, IKN misalnya? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Mekeng. Pak Mekeng, melihat apa yang terjadi, apa pelajaran Pak yang harus diambil oleh semua, terutama pemerintah, supaya kemudian yang disebut orang tidak terlalu jelas perencanaannya, di tengah jalan banyak cacat, tidak terjadi lagi Pak Mekeng? Iya, yang pertama memang perencanaan itu sangat penting. Karena kalau perencanaan itu tidak proper, tentunya ke depannya akan berat. Yang kedua, approach-nya harus ke komersial atau economic approach. Kalau tidak, ini akan menjadi beban di APBN. Nah, kalau economic approach tentunya harus melihat kebutuhan, harus melihat investasinya, harus melihat return-nya bagaimana. Nah, sekarang ini sudah terjadi, ya sekarang pemerintah harus mencari jalan keluar bagaimana meringankan beban keuangan di PT KCIC, di PT konsorsium itu. Banyak cara yang mereka bisa lakukan. Mencari investor baru yang nanti dilakukan negosiasi bisnis agar bisa meringankan, entah pemerintah menjual sahamnya di situ atau menambah investor baru sehingga mengurangi beban hutang, sehingga lebih ringan biayanya. Jadi message saya adalah perencanaan itu number one. Kedua, lebih kalau ini mau lebih sustain, ya harus commercial approach-nya juga ditonjolkan. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah proyek pemerintah yang tidak membutuhkan pengembalian dan sebagainya. Dan yang kedua, memang kalau kita lihat sekarang kelihatan ini kereta cepat tidak dibutuhkan. Tapi kita tidak tahu perkembangan penduduk yang begitu cepat, nanti pada saatnya ini akan banyak juga orang menggunakan. Seperti zaman dulu, Ibu Tin membangun itu Taman Mini kan semua orang demo. Tapi sekarang Taman Mini menjadi tempat rekreasi buat masyarakat. We never know bahwa nanti kereta cepat ini menjadi salah satu mode transportasi yang disenangi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mekeng. Pak Toto, saya masih gemas dengan renegosiasi bunga. Memang kita tidak bisa meminta itu dilakukan kepada Tiongkok, Pak Toto? Ya itu kan tentu tergantung pada posisi masing-masing pihak ya. Artinya bargaining position itu kan seberapa jauh kemudian para pihak memiliki kontribusi terhadap proyek tadi ya. Kalau kita lihat tadi misalnya dalam konteks KCIC saja misalkan, itu kan 60% itu ada di sisi Indonesia, share-nya kan, 40%-nya dari mitra dari Tiongkok misalnya kan. Tapi kemudian di 60% sisi Indonesia itu apakah seluruhnya
modal di store-nya sudah terpenuhi apa enggak sesuai dengan komitmen awal. Kan itu nggak kelihatan sebetulnya. Jadi menurut saya kuncinya adalah kembali kepada bagaimana penguatan sisi equity pihak Indonesianya bisa diperkuat. Jadi saya kira tadi usulan Pak Mekeng misalnya ya, dengan menambah alternatif investor baru misalnya untuk masuk ya, itu mungkin bisa saja dipikirkan kalau kemudian nanti APBN sudah tanda petik agak kesulitan juga untuk menambah injeksi ke sana misalnya ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini kan sebagian besar kredit datangnya dari CDB ya, dan saya kira CDB juga punya perhitungan-perhitungan finansial yang mereka pikir itu harus menjadi hal yang di benchmark dengan yang lain, itu setara lah kira-kira ya. Sehingga pada saat mereka bilang tingkat suku bunganya tidak bisa diturunkan, kemudian bargaining position side Indonesia gimana kalau kemudian sisi finansialnya dari sisi kita juga kurang bisa segera cukup gitu ya untuk memenuhi permintaan. Jadi menurut saya sisi pengembangan kekuatan finansial mitra Indonesia yang harus diperkuat. Dan menurut saya ada beberapa poin yang bisa dikerjakan lah oleh proyek ini begitu ya. Di luar tadi katakanlah sisi penumpang yang kita anggap belum bisa mencapai sisi ekonomis. Jadi non-fare box-nya itu yang menurut saya harus ditingkatkan. Jadi penggunaan misalnya alternatif karena kita akan berhenti di 3 station. Apakah pengembangan transit oriented development, TOD-nya bisa jalan apa enggak? Mengembangkan ekonomi kreatif di masing-masing wilayah. Sehingga kemudian akan terbangun multiplier effect secara ekonomi yang kemudian nanti bisa membangkitkan juga sisi ekonomi lokal di mana mereka akan jalan misalnya ya, atau penguasaan aset-aset lainnya dimiliki oleh konsorsium ini kan itu sebetulnya bisa digitalize semuanya. Tinggal angka-angkanya memang harus disimulasi seberapa besar nanti kemudian itu bisa menolong sisi keuangannya KCIC. Terima kasih Pak Toto. Pak Aditya, tadi Anda katakan bahwa secara hitung-hitungan ekonomis itu tercapai di atas 200 km kan katanya akan dilanjutkan dengan Jakarta-Surabaya. Anda setuju itu dilakukan sekarang atau memang harus dipastikan dulu Jakarta-Bandung ini aman? Jakarta-Bandung kan harus dipastikan memang okupansinya bisa ditingkatkan. Yang saya lihat adalah kalau itu diperpanjang, tidak mengulang yang terjadi di 7-6 tahun yang silam. Artinya yang paling harus diperhitungkan adalah demand. Itu yang paling utama. Demand-nya itu sebetulnya seberapa jauh kebutuhan masyarakat. Kedua adalah skema finansialnya. Menurut saya terlalu dini ketika itu kalau Pak Presiden menyampaikan bahwa ini tidak pakai APBN. Ini adalah B2B murni. Karena proyek sebesar ini akan sangat mustahil kalau tidak disupport seperti itu. Makanya perencanaannya harus cermat, kajiannya harus secara mendalam. Pak Suryadi, singkat saja Pak, apa Pak yang harus dilakukan pemerintah? Ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah renegosiasi dengan Cina. Kan problemnya ini Cina yang merencanakan, dia presentasi tidak menggunakan APBN, mereka yang hitung, kemudian ketika salah hitung kenapa risikonya kita yang tanggung gitu kan. Nah, demikian juga uangnya dari mereka, bunganya tinggi gitu. Harus kita punya bargaining di situ. Misalnya kita akan rugi kalau kita ancam misalnya kami stop. Cina akan lebih besar ruginya gitu. Nah, bargaining itu juga harus dilakukan. Jangan sampai kesalahannya orang lain, tapi kita yang menanggung beban-beban itu, baik itu beban pembengkakan biaya, kemudian beban misalnya dulu mereka kenapa kita pilih tidak menggunakan APBN, lalu sekarang berubah gitu. Jadi yang one prestasi itu siapa gitu. Kalau kesalahannya pemerintah Indonesia atau pihak Indonesia, wajar kita menanggung risiko. Tapi ini kesalahannya dari pihak Cina, lalu kita yang menanggung risiko. Saya lihat posisi ini yang harus dikembalikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Bang Faisal, singkat saja Bang, apa Bang? Ada satu yang ingin saya sampaikan tuh terkait dengan Jakarta-Surabaya, proyeknya kalau saya nggak salah yang saya dengar itu kereta semi cepat. Itu jadi lain lagi tuh binatangnya. Yang terakhir saya jadikanlah ini pelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Patuh, tunduk, dan taat pada koridor-koridor perencanaan yang standar. Karena perencanaan yang baik itu 50% kunci keberhasilan. Baik. Terima kasih. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan kepada kebaikan kereta cepat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah bersama kami. Economic Challenges akan kembali pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.